Itu semua karena keputusan buruk sesaat bahwa dia menandatangani Alexa untuk Dirgantara Entertainment, menyebabkan kekacauan ini, dan mengakibatkan kematian Indira. Bagaimana jika kita membiarkan kakek Natalie pergi terlebih dahulu? Lagi pula, dia tidak tahu kita menyandera dia sepanjang waktu ini. Alan menghentikan Zalina Mira, kita masih menggunakannya untuknya. Tapi, pria tua ini menderita penyakit jantung. Zalina Mira memperhatikan bahwa kakek Natalie minum obat secara teratur. Jika kau melepaskannya, kau mungkin tidak dapat menemukan hal lain untuk mengendalikan Alexa. Jika begitu, apakah kau masih akan membiarkannya pergi? Zalina Mira terdiam sesaat sebelum menjawab, tentu saja tidak. Bisnis selalu membutuhkan sedikit pengorbanan. Beruntung kita berhasil mencegah Alexa datang ke variety show. Atau menurut emosinya, dengan apa yang terjadi hari ini, tidak mungkin dia membiarkannya pergi. Zalina Mira tiba-tiba marah, itu karena kita belum cukup keras terhadapnya. Alan, kita perlu merencanakan langkah kita selanjutnya. Namun, sementara keduanya mendiskusikan langkah mereka selanjutnya, asisten Alan tiba-tiba mulai mengetuk pintu kantor. Direktur, Presiden, sesuatu yang besar telah terjadi. Masuk. Asisten muda itu tidak mengatakan apa-apa, ia hanya menyalakan TV di kantor Zalina Mira dan mengubah saluran siaran langsung variety show pada saat ini. Mereka menyaksikan Alexa mengambil langkah hati-hati menuju pembawa acara dan duduk di studio. Zalina Mira melihat waktu itu dan melihat kembali ke Alexa. Dia tidak percaya, apa ini? Bagaimana dia bisa pergi dalam wawancara? Cepat, suruh seseorang mengambil pertunjukan ini dan menggantinya. Seret Alexa keluar dari sana. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Alexa pergi ke Indonesia Center? Apakah dia tahu cara berteleportasi? Ini adalah program resmi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, jawab Alan dengan tenang. Setelah apa yang kita lakukan pada asistennya hari ini, aku ingin tahu bagaimana dia akan membalas dendam pada Dirgantara Entertainment dan kau, dia tidak akan berani. Zalina Mira dengan keras kepala menempelkan dadanya ke depan. Apalagi yang tidak berani dilakukan Alexa? Melihat Zalina Mira seperti ini, Alan segera melakukan panggilan telepon ke kontaknya di industri, dan menyadari bahwa dia dan Zalina Mira telah melakukan kesalahan yang mematikan. Kita berdua memilih waktu yang salah. Apa maksudmu? Zalina Mira tidak begitu mengerti kata-kata Alan. Satu-satunya alasan Alexa muncul di Indonesia Center dengan begitu tenang adalah karena tidak ada bentrok dengan waktunya. Variety show mengubah jadwal siaran mereka beberapa minggu yang lalu dan mendorongnya kembali 1 jam. Kita benar-benar melewatkan detail kecil ini. Mungkin karena semua orang tahu bahwa waktu siaran variety show adalah jam 8 malam. Jadi meskipun mereka telah mengumumkan perubahan jadwal mereka, Zalina Mira tidak memperhatikannya. Karena itu, dia pikir tidak ada perubahan. Alexa ini terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya duduk di sini dan melihatnya mengikuti program? Zalina Mira membanting tangannya dengan frustrasi di atas meja di depannya. Dia telah menghabiskan begitu banyak energi dan upaya. Bahkan sejauh menggunakan metode mengancam dan penculikan. Namun, pada akhirnya, apakah Alexa benar-benar mendapatkan yang lebih baik darinya? Sebenarnya, ketika Alexa mengetahui tentang Natalie diancam, dia sudah dalam perjalanan ke studio. Segera setelah dia menyadari pertunjukan Indira pada jam 7 malam dan wawancaranya pada jam 9 malam, dia segera memutuskan untuk pergi ke Indonesia Center. Dia hanya merasa aneh bahwa Zalina Mira akan memberinya waktu 2 jam untuk muncul di kedua tempat. Apakah ini seharusnya cara Zalina menghentikannya? Setelah melakukan begitu banyak upaya, apakah ini benar-benar caranya mencegahnya untuk pergi ke variety show? Apakah dia serius? Rizky tidak bisa menahan tawa.
Dari apa yang aku ketahui tentang Zalina, dia pasti menghitung hal-hal yang salah kali ini. Apa maksudmu? Alexa bertanya. Kurasa dia tidak tahu variety show telah mengubah waktu siaran mereka. Rizky tidak bisa menahan tawa. Saat keluar dari Indonesia Center, Alexa seharusnya naik mobil Rizky dan bergegas ke studio TV. Tetapi ketika dia memasuki tempat parkir, dia melihat mobil Kenzi. Jadi, dia dengan cepat memberikan penjelasan kepada Rizky. Membuka pintu mobil Kenzi dan duduk di kursi penumpang depan. Bukankah kau mengatakan tidak akan datang? Kenzi berbalik dan memandang Alexa ketika dia mengangkat tangannya dan memeriksa telapak tangannya. Apakah kau tidak membawa pengawal? Kenapa kau perlu menggunakan tanganmu sendiri? Apakah mereka tidak terluka? Alexa berpikir Kenzi akan mengkhawatirkan Natalie atau dia ingin tahu tentang nasib Indira dan kinerja Gilang. Siapa yang mengira hal pertama yang dia tanyakan adalah apakah tangannya terluka? Itu menyakitkan pada saat itu, tetapi sekarang hanya sedikit mati rasa, Alexa mengaku. Bagaimanapun, dia telah memberikan 5 tamparan dan menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak mungkin untuk tidak merasakan apa-apa. Kenzi dengan lembut menggosok telapak tangannya dan menatapnya dengan ekspresi tak berdaya, namun menyayanginya. Aku tidak pernah mengira kau akan secara pribadi bergerak. Apakah kau benar-benar berpikir aku memiliki temperamen yang hebat? Alexa tersenyum. Itu karena seseorang tahu mereka menyuruhku mendukung mereka. Itu sebabnya mereka memiliki keberanian. Kenzi melirik Alexa saat dia mengeluh dengan nada menyayanginya. Tentu saja, ekspresinya saat ini sangat kontras dengan bagaimana dia memandang di tempat kerja. Kau masih belum mempelajari pelajaranmu, kau memiliki rencana yang pasti, namun kau menolak untuk menggunakannya. Haruskah kau membuatku khawatir? Kenzi dengan lembut melepaskan tangannya dan mengalihkan fokusnya ke pengemudi. Dia perlu membawanya ke wawancara. Kadang-kadang, seseorang perlu mengalami rasa sakit untuk sepenuhnya mengingat bagaimana orang lain menderita atas nama mereka. Kali ini, Natalie adalah orang yang menderita. Dia telah mentolerir penghinaan dan menanggung ancaman dari Zalina Mira, namun dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengkhianati Alexa sekalipun. Jadi, rasa sakit itu bukan apa-apa. Bahkan jika dia harus mematahkan lengannya, dia masih akan merasa layak. Kenzi mengerti dia dengan baik, dan tahu dia adalah tipe orang yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk orang yang dicintainya. Satu-satunya hal adalah, Alexa yang dulu sendirian sekarang membuatnya mendukungnya. Juga, Zalina Mira masih memiliki kakek Natalie yang disandera. Apakah kau tidak dalam perjalanan untuk meminta dia kembali? Alexa sedikit terkejut ketika dia bersandar di bahu Kenzi. Ada saat-saat ketika berurusan dengan monster-monster ini, aku merasa aku perlahan kehilangan kemanusiaanku. Tapi, caraku berurusan dengan Indira dan caraku membalas dendam pada Zalina Mira hari ini, aku tidak menyesal. Aku ingin Zalina tahu, tidak apa-apa baginya untuk mengacaukanku. Tetapi jika dia mengacaukan orang-orang di sekitarku, aku tidak akan membiarkannya hidup dalam damai. Ketika Kenzi menyetir, dia melihat ke jalanan di depan, berbicara dengan tenang dan tegas. Tidak masalah apakah kau orang yang sederhana atau kompleks. Selama kau masih Alexa Geraldine, kau tetap orang yang sama untukku. Hati Alexa tersentuh. Tetapi dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan cintanya kepada Kenzi. Jadi, yang bisa ia lakukan hanyalah menggigit pundaknya. Kenzi tidak menangis kesakitan, sudut bibirnya melengkung ke atas. Dia mengerti bagaimana perasaannya. Kadang-kadang seseorang bisa sangat mencintai yang lain sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, justru karena kesalahan Zalina Mira, bahwa adegan yang diputar secara langsung di depan semua orang. Alexa sedang duduk di studio variety show, siap untuk menerima wawancaranya. Setelah persiapan yang matang,
Alexa muncul di depan penonton dengan gaun ungu muda. Dia memiliki riasan ringan dan rambutnya tergantung longgar di pundaknya, menunjukkan keadaannya yang paling alami kepada penonton. Saat dia tersenyum, gumi smile-nya begitu terlihat indah. Dua pembawa acara di studio telah menyiapkan papan pertanyaan, dan malam ini, Alexa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Staf studio juga berupaya menghiasi studio dengan poster-poster dan iklan majalah Alexa. Mereka sudah siap. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.